Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أمر عباده بالاستقامة وأكرمه بالفوز والسعادة، والصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي إلى قيامة القضية وأكرمته وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Selawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita eksporkan salam seseorang indikator Islam yang bertitel dengan titel Habib Allah, yang berpangkat dengan pangkatan Rasulullah. Beliau dibaratkan lampu di malam yang kelam, dibaratkan perahu yang di tengah-tengah lautan, bagaikan pemadam saat kebakaran. Siapakah beliau? Beliau bukan pemain bola seperti Lionel Messi, bukan pula pembalap seperti Rossi, melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera pula kepada Allah dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seiring langkah dalam mempertegakkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir! 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 Salam sejahtera pula kepada alim ulama, ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin serta ulama yang tabar yang mantangna dalam permukaan bumi Allah tercinta ini. Kata-kata liman dan doa dari saya kepada Allahumma raham Abu di Lampu Pala dan kepada Ayah Muhammad selaku pimpinan dan Suadah Pusat, dan penghormatan saya seingkatnya lagi kepada seluruh pimpinan dan Suadah baik di cabang ataupun Asdadi ataupun Ashrafi, dan penghormatan saya setinggi-tingginya kepada seluruh dewan juri yang arif dan bijaksana yang telah menilai kami semua dengan seadil-adilnya, dan penghormatan saya lagi kepada seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh demikian tergugah hati Al-Fatih untuk menyampaikan sebuah syarahan singkat yang berjudul Antara Kita dan Palestina. Kenapa saya memilih kata kita? Karena penderitaan Palestina bukan urusan orang Timur Tengah saja, bukan urusan satu agama saja. Ini urusan kita bersama, urusan kemanusiaan dan kemanusiaan yang tidak memiliki paspor. Coba kita bandingkan pagi kita dan pagi mereka. Pagi ini kita bangun karena dibangunin oleh orang tua kita ataupun karena alarm HP, sedangkan mereka bangun karena suara bom. Kita sarapan dengan nasi hangat dan teh manis yang sudah disiapkan ibu kita, sedangkan mereka sarapan dengan roti bantuan yang sudah keras, itu pun kalau masih ada. Kita berangkat sekolah di antar orang kita ataupun naik motor dengan aman, sedangkan mereka sekolah sambil menunduk takut jadi korban sasaran berikutnya. Kita pulang dari sekolah lalu belajar dan main HP, sedangkan mereka pulang dari sekolah harus secepat-cepatnya mereka pulang ke tenda pengungsian. Itu pun kalau masih ada. Ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan tendanya, ialah melihat kedua orang tuanya, melihat adik ataupun abangnya dibunuh di depan mata mereka sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dan mereka sama-sama manusia, sama-sama punya mata untuk menangis, sama-sama punya hati untuk takut, sama-sama punya mimpi untuk jadi guru ataupun dokter. Bedanya cuma satu, mereka lahir di tanah yang hingga detik ini masih dijajah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'aruf. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenali. Lalu banyak yang bertanya, kita ini siapa? Kita ini cuma pelajar, kita ini bukan bapak presiden, kita ini bukan tentara yang bisa turun ke sana langsung.
Kita ini bukan belajar. Memangnya kita bisa apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah tidak pernah diubah oleh orang yang diam. Sejarah diubah oleh orang yang biasa yang memilih untuk tinggal diam. Meskipun kita jauh dengan saudara kita yang ada di Palestina, kita memiliki 3 kekuatan yang sangat besar. Yang pertama, kekuatan peduli. Tugas kita yang pertama adalah jangan sampai hati kita mati rasa, jangan sampai hati kita kebal, jangan sampai setiap melihat berita anak Palestina di sosial media, respon kita cuma kasihan, lalu scroll TikTok lagi. Kalau kita berhenti peduli terhadap mereka, maka penjajahan sudah menang. Yang kedua, kekuatan suara. HP di tangan kita lebih tajam daripada senjata. Satu video, satu tulisan bisa menjangkau ribuan orang. Maka gunakan itu, sebarkan fakta, luruskan rahasia yang bengkok ini. Ini bukan tentang perang 2 negara yang seimbang, melainkan penjajahan. Ada satu negara yang memiliki jet tempur dan tank, dan satu negara lagi cuma bisa melawan dengan batu. Kalau kita berhenti di media sosial, maka kita memberi ruang untuk propaganda penindas menang. Berusaha adalah keberpihakan. Yang ketiga, tindakan nyata. Jangan remehkan hal kecil. Donasi Rp5.000 lewat lembaga resmi berarti sepotong roti buat mereka bertahan sehari lagi. Doa yang kita panjatkan setiap selesai ibadah adalah kekuatan bagi mereka. Dan boikot, boikot ini adalah salah satu produk yang nyata-nyata menyongkongkan mesin perang untuk membunuh saudara kita di Palestina. Ini bukan soal kita benci, ini soal kita tidak mau dan kita menjadi peluru yang membunuh warga kita di Palestina. Kesimpulan atau intisari yang dapat kita ambil dari percakapan saya adalah Di tanah Palestina ini sangat sederhana. Mereka adalah saudara kita. Luka yang mereka rasakan adalah ujian bagi kita. Dan yang mereka butuh bukan saat mereka merdeka kita tepuk tangan. Yang mereka butuh ialah mereka saat mereka lapar, saat mereka haus, dan saat mereka merasakan dunia telah meninggalkan mereka. Ustadz Abdul Samad pernah mengatakan, terkadang-kadang kita memikir kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena qamat dan zina, akan tetapi kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena diam terhadap Palestina. Dan orang Palestina juga berkata, wahai manusia, bersuaralah kami di dunia, maka kami akan mengarahkan kalian di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.